Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Apakah masih semangat belajar? Masih. Oke, sebelum kita mengawali belajar, ada baiknya coba ketua kelas Ali pimpin doa. Mari kita berdoa dulu. Marilah kawan-kawan dan Bapak Guru sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi kita sebelum belajar itu harus selalu berdoa agar belajar kita bermanfaat dan dan biar nanti bermanfaat sampai akhirat. Amin. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan belajarnya lagi, coba dicek sekeliling tempat kerja kalian apakah ada sampah. Silakan diambil dulu biar nanti proses pembelajaran kita supaya aman, nyaman ya. Silakan diambil sampah, dibuang dulu ke kotak sampah. Sudah bersih? Sudah bersih ya? Nah, jadi kita akan belajar ya. Kita akan praktek. Bapak absen dulu sebelum kita belajar. Andini? Hadir. Angel? Hadir. Aryoga? Ada. Aulia? Hadir. Hadir. Dela? Hadir. Delta? Hadir. Oke. Desta? Hadir. Hadir. Dika? Hadir. Oke. Dinda? Hadir. Dwi? Dir? Ferry? Hesti? Hadir. Dir? Istiana? Hadir. Laji? Hadir. Lia? Hadir. Rizky? Hadir. Muhammad Fahri Ali? Hadir. Naila? Nova? Octavia? Hadir. Putri? Sehat, Put? Sehat. Selvina? Hadir. Septi Amanda? Septri? Seli? Mana Seli? Oke. Tri Kinanti? Oke ya, jadi alhamdulillah hadir semua ya. Ya, oke. Kita lanjutkan pembelajarannya. Jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran, perlu kalian ingat kembali ya. Kalian sudah masuk SMK ya. SMK itu kita setelah lulus pasti akan bekerja. Nah, makanya kalau kalian lulus SMK bekerja, kalian harus setelah lulus harus punyai bekal, skill. Makanya harus tetap semangat belajar ya, untuk memotivasi diri. Bagaimana sih motivasi diri itu? Biar kita semangat terus. Nah itu.
Jadi Bapak akan tampilkan video motivasi biar kalian semangat terus, biar nggak loyo. Ada yang masih ngantuk, yang di pojok kepalanya, ya boleh cuci muka dulu mungkin. Oke ya, silakan disimak dulu video motivasi yang Bapak tampilkan di depan. Halo sahabat Bagai Studio, kali ini kami akan membahas satu cerita inspiratif mengenai sebuah ember bocor yang dimiliki seorang petani. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di suatu desa, ada seorang petani yang selalu mengambil air untuk keperluan sehari-hari dari mata air jernih yang terletak di pinggir hutan. Petani itu memikul dua ember besar. Salah satu ember ternyata memiliki lubang kecil halus sehingga air dalam ember menetes sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, dari ember yang bocor tersebut hanya tersisa sepertiganya saja. Hari berganti hari, hal itu terus berulang. Suatu saat, anak petani yang mengetahui hal itu akhirnya menegur ayahnya yang dianggap melakukan hal yang sia-sia. Ayah, apakah ayah tidak tahu jika salah satu ember air itu bocor? Jika tidak ditambal, maka ayah membuang waktu dan tenaga dengan sia-sia. Si petani tersenyum lalu mengajak anaknya menyisir jalur yang biasa dia lewati saat mengambil air. Si petani pun berkata, sebenarnya ayah tahu bahwa salah satu ember yang biasa ayah gunakan bocor. Oleh karenanya, ayah menaruh bibit cabai, tomat, sayuran, dan bunga di sepanjang jalan ini. Sekarang kamu lihat, di sepanjang jalan ini sudah tumbuh berbagai macam bunga, ada cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Ember yang bocor ini ternyata memberi manfaat untuk kita. Sahabat Bagai Studio, ember bocor yang memiliki kekurangan seringkali diremehkan dan dianggap tidak berguna. Namun ternyata di balik kekurangannya, ia justru bisa memberikan manfaat dengan membantu menyuburkan tanaman di sepanjang jalan. Begitu juga dengan kita, semua orang dilahirkan dengan kemampuan, kepintaran, dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Namun, siapapun kita akan selalu bisa memberi manfaat bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Dan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Sahabat semua, walaupun kita memiliki kekurangan, bukan berarti kita tidak berguna. Tuhan akan selalu memberi jalan asalkan kita mau berusaha. Dan yang pasti, apapun kekurangan kita, kita selalu bisa memilih untuk bahagia. Jika sahabat mendapat manfaat dari video ini, mohon bantu like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa. Oke, nah jadi tadi adalah video inspirasi ya untuk memotivasi diri kita agar kita selalu bersyukur ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Apa kesimpulannya tadi video tadi? Coba tunjuk tangan. Kesimpulannya. Gak apa-apa. Jangan takut-takut. Ali? Apa li? Jadi dia tuh sudah tahu ember itu bocor, tetapi masih tetap digunakan. Nah itu, kenapa kok nggak ditempel atau diganti? Karena bocornya ember itu tetap bermanfaat bagi lingkungan, sama halnya bagi kita, ya. Walaupun kita punya kekurangan, pasti ada sisi baik kita untuk bisa menutupi kekurangan orang lain. Nah itu, jadi nggak usahlah kalian merasa berkecil hati, ya. Oh ternyata aku wes bosen hidup, nah wes males belajar. Padahal yang kalian rasakan ada yang lebih, mungkin yang lebih banyak lagi masalah.
Nah itu. Jadi tetap kita bersyukur, berilah manfaat. Ya, sebaik-baiknya manusia kita harus memberi manfaat kepada orang, ya, orang lain. Oke, sudah semangat? Masih ngantuk? Coba kita tepuk tangan dulu. Yo, semangat. Ya, waktunya emang sudah siang, sudah mulai panas ya di sini. Kita harus tetap semangat. Ya. Putri, semangat? Semangat ya. Oke, jadi kita langsung saja ke materi ya. Di sini Bapak akan menyampaikan kegiatan pendahuluan ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pemahaman bermakna, ini di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, jadi sebelum kita masuk materi, kemarin kalian sudah belajar tentang pengenalan jaringan ya, kabelan. Nah, sekarang kita bagaimana cara menggunakan alat ukur. Nah, di sini ada pertanyaan. Coba nanti yang bisa jawab langsung tunjuk tangan. Yang pertama, apakah Anda tahu fungsi dari LAN tester? Nah, LAN tester. Ada yang tahu fungsi dari LAN tester? Sally, mungkin? Oke, LAN tester adalah untuk menguji kebenaran atau kesalahan kabel LAN. Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah itu ya, jadi kita akan, materi kita hari ini adalah LAN tester ya, alat ukur. Nah ini untuk menguji kabel LAN, alat ukurnya ini. Terus selanjutnya, apakah Anda mengetahui alat ukur yang digunakan dalam sistem jaringan? Nah, coba apa saja sih alat ukur yang digunakan dalam sistem jaringan? Ada yang mau menjawab? Apa saja? Alat ukur tadi sudah dijelaskan LAN. Nah, ya. LAN tester. Coba, apalagi selain LAN tester? Ada speed test untuk mengukur kecepatan internet dan LAN tester untuk menguji kabel LAN. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, jadi sebenarnya ada banyak ya alat ukur yang ada atau kita gunakan dalam pengujian untuk jaringan ya. Contohnya tadi LAN tester dan speed test. Speed test untuk menguji kecepatan internet. Misalnya kalian di daerah pelosok kok lemot, nah kalian bisa buka Google Chrome, cari, terus uji untuk kecepatan internet apakah tinggi atau tidak. Nah itu ada tadi sudah teman kalian sudah jelaskan ya. Alat ukur ada LAN tester dan speed test dan masih banyak lagi lainnya. Nah itu. Oke, selanjutnya di sini pemahaman bermakna ya. Jadi kita peserta didik dapat menggunakan LAN tester. Jadi nanti kalian setelah praktek, kita praktekkan, kalian sudah bisa harus menggunakan LAN tester untuk mendeteksi kesalahan yang ada pada jaringan komputer. Nah itu. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini melalui praktek berkelompok. Nah, jadi kita nanti kerja kelompok. Peserta didik dapat mengimplementasikan alat ukur jaringan komputer LAN tester dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi itu. Nah ini ya, ini adalah gambar LAN tester. Ada tadi contohnya di sini ada yang sama ya, ini.
Terus di sini ada yang warna ini fungsinya juga sama. Di sini ada 2 slot ya. Ini RJ45 dan untuk RJ11. Nah itu. Jadi kalau yang RJ11 itu dia ada 8 pin yang nanti kita akan praktekkan. Nah itu. Untuk yang RJ11-nya itu ada berapa? 4 pin. Nah jadi itu. Terus di sini juga ada alat praktek yang nanti akan kita gunakan ya. Alat prakteknya ada kabel UTP ya, seperti ini kabelnya. Terus ada konektor RJ45. Nah ini konektornya seperti ini, RJ45. Terus ada tang krimping ya. Ini bentuknya tangnya tadi ada banyak kita ya. Di sini ada warnanya, ada yang warna kuning ya, ada yang warna hijau dan warna oranye. Fungsinya juga sama, cuma mungkin warnanya dan ada sedikit perbedaan. Fungsinya tang krimping untuk memotong ya, untuk mengkrimping RC ya. Untuk apa? Apalagi, Jel? Mengupas juga bisa ya. Jadi nggak perlu cari gunting di sini. Nah, di sini juga sudah ada untuk mengupas di tang. Terus yang terakhir itu untuk tes ya, atau tes sinyal. Oke, di sini Bapak akan tampilkan video ya tentang alat ukur. Silakan kalian simak sebelum kita akan melakukan praktek. Silakan disimak. I can see the stars align, dance around the moon every night, and now my eyes are open wide, and the sky has never looked so bright. I don't need to see the road to believe, yeah. 'Cause this is where I'm meant to be, I believe. And I feel the magic, magic everywhere. It's all around us, it's in the air. And I see the magic, magic we can share. So I wonder everywhere. And I feel the magic, and you magic, and I feel the magic, and you magic. Oke, sudah. Nah, jadi dari penampilan video di sini ya, apakah ada yang mau memberikan tanggapan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Coba Nika. Dari video tadi Pak, saya menggunakan tes wiring. Apa itu maksudnya Pak? Nah, tes wiring ya. Wiring. Tes ping wiring. Nah, di sini ya, tadi sudah dijelaskan fungsi alat ukur di sini ya. Tes ping wiring itu untuk mengetahui ya. Ini di sini kan ada 8 pin atau lampu ya. Ada 8 lampu. Dari 1 sampai 8 ya. Nah, jika ketika kita tes, kita hubungkan, ada lampu yang nggak hidup, berarti itu
pinnya atau kabel RJ-nya, kabel LAN-nya ini mungkin kurang kuat atau kurang masuk lagi, sehingga ketika dites ini dia akan lampunya ada yang mati. Nah itu ya, jadi pastikan sebelum kita crimping ya, kita tekan pakai tang tadi, kita harus menekan ke dalam dulu ke RJ-nya. Kalau kuningnya itu sudah kelihatan baru kita crimping. Nah itu sudah jelas Nika? Oke, tepuk tangan dulu buat Nika. Ada lagi? Coba. Jadi video tadi saya melihat fungsi lantai dan sekarang untuk mengetes tipe kabel. Itu gimana, Pak? Nah, untuk mengetes tipe kabel, ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar ngetes tipe kabel strike, ya. Sedangkan jenis kabel LAN itu ada strike dan cross. Nah itu. Jadi kita mendeteksi apakah ini kabel strike atau cross, kita bisa lakukan pengujian menggunakan LAN tester. Kalau orang awamnya kalau dilihat saja nggak ngerti ya, kita harus dilihat di sini. Nah itu. Ketika dia urut, kalau strike itu lampunya harus berurutan ya. Nah itu. Harus berurutan dari 1 sampai 8, sedangkan cross itu dia berbeda. Nah itu, nanti ada penjelasan perbedaan kabel LAN dan cross. Nah itu. Oke, coba beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi sudah paham ya? Sudah paham? Kita lanjutkan. Nah, di sini ya, di sini yang tadinya seperti ini ya, kabel UTP. Nanti kita akan membuat seperti ini untuk dijadikan kabel LAN strike atau cross. Nah itu. Terus fungsi kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik ya. Di setiap kabel lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi. Nah, di setiap warna juga dia memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya di sini jingga ini kayak oranye ya. Jingga ini untuk kabel memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kalau sedangkan yang coklat ini untuk fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Nah itu. Jadi kalau ada yang RJ11, ada warna kabel yang nggak digunakan ya sah-sah aja. Kalau sudah ada, mungkin tegangannya sudah ada atau paket datanya kita hanya untuk transfer data saja, kita nggak perlu arus. Nah itu. Terus selanjutnya di sini tang crimping tadi sudah Bapak jelaskan, LAN tester juga. Nah, di sini ada 2 jenis kabel UTP ya. 2 jenis kabel UTP, yang pertama ada strike dan yang kedua ada cross ya. Nah, kita akan membuat kabel strike dulu untuk pertemuan hari ini. Nah, di situ kabel strike memberikan tipe untuk penyusunan yang sama antara ujung konektor dan ujung satunya. Jadi ujung satu dan satunya itu sama. Nah, fungsinya menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Ya, ingat-ingat, strike itu untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Jadi kalau kita hubungkan pakai kabel strike ke komputer dia tidak akan bisa. Berarti harus pakai kabel cross. Berbedanya gimana? Berarti misalnya komputer ke switch ya, komputer ke router, switch ke router. Nah, itu alat yang berbeda. Oke, nah di sini Bapak akan simulasikan ya. Untuk cara pembuatan kalian perhatikan dulu supaya nanti
bisa mengerjakan. Nah ini ya, di sini aja. Nah di sini ada tang, kita pakai tang yang ini saja. Ini namanya tang krimping ya. Terus ada Lancaster, ini nanti terakhir kita gunakan. Setelah itu ada RJ45. Ini. Nah, di sini ada kuningannya. Nah, ini ya. Jadi kuningan ini kalau kita sudah gunakan, kita sudah crimping, dia maka tidak akan bisa digunakan lagi. Harus kalau ada salah satu kabel nggak hidup, ya kita harus ganti yang baru. Kita potong. Nah, itu. Coba perhatikan di sini ya. Nah, di sini kita potong menggunakan alat potong. Di sini ada untuk memotong ya. Kita sesuaikan kira-kira dia masuk RJ di sini. Nah, berarti kan segini saja, nggak usah terlalu panjang. Nggak usah jangan terlalu panjang dan pendek. Kita sesuaikan RJ ya. Nah, segini. Kita potong menggunakan tang krimping. Nah, di sini ada 8 buah kabel ya di dalamnya. Ada 8 buah kabel yang berbeda-beda. Nah, untuk membuat kabel strek, urutannya yang pertama, pin pertama warna apa? Putih, oranye. Nah, ini ada putih oranye. Ya, jadi kita harus mendekat. Kalau kita nggak dekat, nggak kelihatan warnanya, karena kabelnya sangat mini, kecil. Nah, itu putih, oranye. Setelah itu putih, hijau, biru. Nah, ini terus putih, biru, hijau, putih, coklat. Nah, setelah kita urutkan, kita rapikan lagi seperti ini aja ya. Nah, ini kan masih nggak rata di sini ya, nggak rata. Kita ratakan dengan potong menggunakan tang. Nah, kita ratakan di sini. Nah, kalau sudah rata baru kita masukkan ke RJ45. Nah, kita masukkan pelan-pelan. Nah, kita harus tekan dulu ya. Tekan perlahan. Nah, kita lihat di ujungnya sudah kelihatan belum kuningan kabel. Nah, kalau kira-kira sudah pas, baru kita crimping menggunakan alat tang crimping. Ya, kita masukkan sini, baru kita tekan. Nah, yang keras nggak bakal patah kalau sudah pas. Nah, itu. Ya. Nah, di sini sama, berarti kalau strek ya, kalau strek di sini juga sama seperti ini. Nah, nggak perlu Bapak praktekkan lagi kan nanti terlalu lama ya. Nah, jadi kita boleh praktekkan. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Oke, kayaknya di sini sudah pada ngantuk. Nah, kita ice breaking dulu. Coba sekarang berdiri. Ya, ben orang ngantuk. Ayo berdiri. Peregangan dulu kita. Ya, kita ice breaking. Silakan ikuti video di depan. Ya, kalau ini geser ke sini aja. Coba. Nah, ke tengah aja biar. Nah, tengah. Nah, rentangkan tangan biar nggak tabrakan. Kita senam dulu ya. Oke, perhatikan.
5, 4, 3, 2. Ayo semuanya, biar nggak ngantuk. Ayo yang belakang, goyang. Putar. Nah, putar. Balik. Nah. Ayo gerakan biar nggak ngantuk. Putar lagi. Putar lagi. Oke. Sudah? Lagi? Lagi. Sekali lagi ya, biar semangat. Kita coba, yuk gerak semua. So kaget. Yuk. Five, four, 3, 2. Yuk gerak. Nah, yang belakang, ayo yang belakang, yang pojok. Nah, beneran ngantuk. Putar. Balik. Ayo, relax. Putar lagi. Putar. Oke, silakan duduk kembali. Oke ya, sudah? Ada yang masih ngantuk? Nanti kalau masih tak suruh senam sendiri di depan. Nah, oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran. Nah, setelah tadi sudah Bapak praktekkan, sekarang tinggal kalian yang mempraktekkan. Nah, tadi kemarin kita sudah bagi kelompok ya. Nah, silakan kalian berkelompok yang kemarin Bapak bagikan. Silakan berkelompok. Sudah, oke. Bapak akan membagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan. Satu kelompok, silakan satu orang ngambil alat di depan. Tulis lagi. Tulis ulang wae. Nah, silakan satu kelompok gantian ya, jangan berebut. Silakan diambil. Nanti kalau tangnya ada yang nggak bisa, boleh ditukar di depan.
Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Nanti jangan lupa juga bagian-bagian kalian tulis bagian pengerjaannya siapa saja yang ngerjakan biar adil ya. Waktu Bapak kasih 20 menit ya. Silakan kalian kerjakan. Setelah dikerjakan selesai, nanti kita presentasi per kelompok. Tadi ngambil kabel berapa? 1, 2 ya, 1 kelompok 2. Coba ambil 1 lagi. Kabelnya 2, RJ-nya 5. Yang kurang boleh diambil lagi. Masa panjang-panjang diputer dia, diputer. Nah, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan diputer. Iya, di dalam pin RJ45. Jadi ujung 1, ujung kedua itu sama ya, sesuai urutan. Nih, bener ini. Apa? Menjepit, mengkrimping. Jangan lupa ditulis bagian-bagian pengerjaannya. Silakan dibagi. Ada yang ngerimping, ada yang mengerjakan LKPD-nya. Yang masih bingung langsung angkat tangan ya. Tanya Bapak langsung.
Kesel. Jangan lupa sampahnya tetap dikumpulkan ya. Jangan dibuang sembarangan. Panjangan ini terlalu panjang, dipotong lagi biar enggak susah ngaturnya, itu kepanjangan. Di kedua sisinya, jika lampu menyala berarti merinding sukses. Cek piro menit, cek 50 menit, cek 40 menit. Tadi yang bisa di manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Gak usah buru-buru ya, biar rapi pekerjaannya. Gak usah terlalu panjang, susah nanti ngaturnya. Angel, aman? Alatnya tadi. Pilih. Biasa. Satunya sudah, satunya. Yes. Gak usah ndredeg. Terus tau delik neh mangan. Ini satunya. Ini jangan lupa diisi ya. Ini yang satu, ini yang satu bisa enggak, nanti yang satu bisa enggak. Ya, jangan lupa di LKPD-nya diisi kalian hasil pembuatan pengujiannya berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, silakan kalian tulis pin mana yang tidak hidup, yang pin mana yang hidup. Kalau berhasil semua berarti tinggal dicentang semua. Ya, jadi tetap kalian tulis hasil pembuatan
pengujian Lantesternya. Kalau nggak bisa, di situ sudah Bapak sediakan cadangan 1 RJ. Kalau sudah habis berarti sudah tidak ada lagi. Berarti kosong, yang satunya gagal. Itu. Dibuka pintunya, pintu buka. Oke, buka. Sudah? Berhasil semua ini? Sudah, 1. Oke, satunya? Belum. Iya, 1 lagi, 2. 1 lagi. Petang ora? Gelap ora? Padang tas ya. Lampu, tong ora nggo komputer. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Sudah, tunggu yang belum ya. Waktunya masih 5 menit lagi. Alhamdulillah sudah hidup. Ada yang RJ-nya sudah habis, tetap gagal. Kalau lampunya tidak berurutan berarti tetap salah ya. Karena kita membuat kabel setrek sesuai urutannya dari 1 sampai 8 lampunya urutan. Nah, ini jangan lupa diisi juga berhasilnya. Ya. Nah, ini dicentang. Kalau hidup semua dicentang, kalau enggak disilang pin mana yang enggak hidup. Dites, coba lakukan pengujian dulu. Diuji baru ditulis. Diuji, Nick. Semua kan. Iya, urut kabel. Nah, berarti centang semua A sama B, ujung A sama B. Terus yang kedua, kabel kedua. Jadi kalau salah tetap ditulis ya, nanti apa masalahnya.
Sudah ini? Belum. Oh, buatan yoga. Ini loh, ini kan yang punya kita. Ini yang kabel satu sisi A, sisi B, yang kedua sisi A, sisi B. Nah, nah coba ditekan lagi, mungkin kurang tekanan lagi. Sudah semua? Ada yang belum selesai? Coba tunjuk tangan yang belum. Masih ada waktu lagi, sedikit lagi. Sudah, kelompok ini sudah? Sudah. Yang ini? Sudah. Ini sudah? Sudah. Sudah. Tinggal dikit lagi ya. Ini sudah ini. Sudah. Sudah. Sudah Li. Nah, ini ditulis mana yang gagal. Gagal semua. Separuh. Belum selesai. RJ-nya habis ya. Ya. Sudah itu belum? 7, 8, 2. Nah, ditulis hasil pengujian, apakah berhasil atau ada salah satu kabel yang enggak hidup, ditulis saja. Yuk ditulis, LKPD-nya dilengkapi. Oke ya, sudah, waktunya sudah habis. Kita lanjut ke presentasi antar kelompok ya. Siapa yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan. Boleh ke depan untuk mempresentasikan hasil praktek kerjanya. Yang lain nanti jangan lupa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan disimak. Ya, yang lain perhatikan kelompok di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Tulisan krimping kabel strek, ambil alat dan bahan kabel TP RJ45, tang krimping, LAN tester. Potong lalu kupas kabel TP, susun warna kabel sesuai perintah atau strek. Masukkan kabel dan pastikan kabel lurus sejajar sampai ke pin. Lalu krimping RJ45 menggunakan tang krimping. Lalu tes kabel LAN menggunakan LAN tester.
tuliskan susunan warna kabel strike di kedua sisinya. Putih oranye, putih hijau biru, hijau, putih coklat. Tuliskan nama alat dan bahan pembuatan kabel LAN beserta fungsinya. Kabel menghubungkan device yang berbeda. RJ45 berfungsi menghubungkan konektor LAN. Tang Tempelin crimping lagi. berfungsi memotong kabel serta memasang RJ45. LAN tester berfungsi mengecek koneksi kabel. Dari praktek ini, hasil pekerjaan saya sudah berhasil disebabkan karena saat pengecekan LAN tester, lampunya hidup semua yang menandakan pengujiannya sudah berhasil dengan benar. Oke. Terus selanjutnya ada lagi. Selanjutnya, Dika menyusun warna kabel, Manda pengupasan kabel, Nika memasukkan kabel ke RJ45, Delta memotong kabel yang tidak lurus sebelum masuk ke pin, Septri mengerimping serta mengecek LAN tester. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya. Oke, silakan yang mau bertanya. Yuk, yang mau bertanya atau yang masih bingung atas penjelasan kelompok yang di depan, tunjuk tangan. Yuk, siapa? Ada enggak? Sudah jelas? Saya sudah biasa apakah ada kendala saat kalian melakukan bimbing? Oke, apakah ada kendala saat melakukan crimping? Boleh langsung dijawab. Ada beberapa kendala tadi. Yang pertama, di kelompok kami tadi lupa urutan kabel strike sehingga kami mengulang lagi penyusunan. Kedua, saat kabel dimasukkan ke RJ45, kabel kami kurang pas dikarenakan kami memotong kabel tidak lurus sehingga salah satu ujung warna coklat tidak sampai ke pin. Miring-miring loh. Sudah cukup? Dong orang. Ada yang lain? Gimana Aryoka? Sudah paham? Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah? Enggak ada? Oke, coba kita beri tepuk tangan dulu. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, tutur kata maupun kelakuan, disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan lagi. Ada lagi yang mau presentasi? Dari kelompok 4, oke, silakan ke depan. Siapa moderator? Saya. Nah, sini. Silakan kelompok lain menyimak. Izin perhatian teman-teman sekalian. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dimulai dari Tuliskan langkah-langkah crimping kabel strike. Siapkan peralatan berupa yang
tang krimping, LAN tester, kabelan, dan RJ45. Kupas pelindung kabel LAN menggunakan tang krimping, susun warna kabel sesuai susunan kabel, masukkan rangkaian kabel ke dalam konektor RJ45, capit ke konektor RJ45 menggunakan tang krimping, lalu tes kabel menggunakan LAN tester. 2. Tuliskan susunan warna kabel strike di kedua sisinya, boleh disingkat. Ujung A putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ujung B putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Tuliskan nama dan alat bahan pembuatan kabelan beserta fungsinya. Kabel UTP menghubungkan komputer dengan internet. Tang krimping mengupas, memotong, dan mengkrimping RJ45. RJ45 sebagai konektor pada topologi jaringan LAN. LAN tester mengecek koneksi kabelan. Dari praktek ini, hasil pekerjaan saya sudah atau belum berhasil disebabkan karena kabel tidak menyentuh pin dan sudah menghabiskan cadangan RJ45 karena sudah melakukan kesalahan 2 kali. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Oke, yang mau bertanya silakan. Kabel kalian kan satunya berhasil, sedangkan kabel satunya tidak hidup. Apa yang menjadi kendala? Kenapa kabel satu tidak hidup? Oke, boleh langsung dijawab. Coba, apa yang menjadi kendala kabelnya tidak hidup? Yang lain boleh bertanya lagi. Yuk, silakan dijawab. Apa kendalanya? Kenapa kabelnya nggak hidup? Yang menjadi kendala? Improper apa-apa. Yuk, silakan dijawab. Kami tadi kan RJ45 hanya dibagi 5, sedangkan kita membuat kabel 2 buah, sehingga RJ45 hanya 1 cadangan. Dan kami telah melakukan kesalahan 2 kali, kabelnya tidak menyentuh pin. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban? Selanjutnya, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Perkenalkan, saya Teki Nanti dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah RJ45 yang telah kita gunakan bisa kita pakai lagi? Kalau sudah di-press, otomatis pinnya akan masuk ke dalam, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Kayak gini. Ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, jadi sudah 2 kelompok yang sudah ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Mungkin untuk yang kelompok lain untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi Bapak bisa simpulkan hasil kerja kelompok kalian. Tadi ada kelompok pertama ya. Kelompok pertama tadi sudah berhasil
Semuanya. Ya, berhasil semuanya. Dan kelompok kedua hanya satu kabel yang berhasil. Nah itu kendalanya tadi sudah disebutkan karena dia tadi kabelnya 2 dan RJ-nya itu 5. Nah hanya punya satu cadangan. Setelah dia coba ternyata tetap gagal dan satunya tidak tetap berhasil ya, karena kabel RJ yang sudah dikrimping ya, yang sudah ditekan kuningannya itu sudah masuk, itu tidak akan bisa digunakan lagi. Nah itu, jadi untuk pembuatan kabel LAN ini harus kalian tetap ingat ya urutannya, setelah itu bagaimana cara pengujiannya itu kalian tetap ingatkan ya. Untuk LAN tester, Pak, kalau nggak pakai LAN tester bisa nggak menguji? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Belum tentu kalian dengan lihat dengan mata telanjang itu dia sudah masuk, belum tentu dia terhubung. Nah itu ada yang mungkin tadi lampunya ada yang mati, tadi kelompok dari sini ya, kelompok Dela. Terus ada yang sudah dicoba, sudah diganti, ternyata masih tetap, ada juga yang sudah berhasil. Nah itu. Nah jadi itu tadi materi untuk pembuatan kabel setrek ya. Pembuatan kabel setrek, silakan nanti yang masih gagal boleh dicoba-coba lagi atau lihat tutorial di YouTube. Nah itu ya. Jadi silakan kalian lebih giat lagi belajar supaya nanti setelah kalian lulus SMK kalian akan mendapatkan pekerjaan langsung sesuai bidangnya. Jadi kalau lulusan SMK jurusan TKJ kalian akan bekerja ya sesuai jurusan TKJ, itu lebih bagus. Nah itu. Oke, ada yang mau memberikan kesimpulan lagi selain tadi? Apakah sudah paham atau ada yang mau dipertanyakan lagi tentang materi pembuatan kabel setrek? Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Yang belakang sudah jelas? Sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Sudah? Sudah jelas. Oke, kita masuk ke tugas atau post test ya. Silakan kalian siapkan HP. Silakan HP-nya siapkan, konekkan ke internet. Kita akan melakukan post test soal. Silakan dibuka Google Chrome, ketikan Kahoot join. Coba diperiksa lagi internetnya. Yang di Suling Jar atau yang di YouTube.com tutorial. Bapak siapkan pinnya ya. Di situ kita mohon bersabar. Ini ujian. Apa desa? Oke, pinnya sudah ada di depan. Oke, silakan kita tunggu siapa yang masuk.
Aulia sudah masuk. Nika, Nova, Rizky, Aulia, Putri. Baru 6 orang, 7 orang yoga. Oke, silakan yang lainnya boleh dicoba lagi sebelum kita mulai. Kita mulainya bareng-bareng. Yuk. Pinnya di atas itu. 94317599. Yuk, yang lain gimana? Yuk, kita tunggu. Oke, masuk Okta. Septi. Oke, sudah banyak yang masuk ya. Ayo, cepat. Oke ya, kita mulai. Siap-siap. Kita mulai. Silakan dipersiapkan. Oke, silakan dipersiapkan. Post tes alat ukur. Soal pertama. Sabar. Nah. Langsung, cepat. Yuk. Yang cepat skornya tinggi. Oke, jawabannya semuanya benar. Tepuk tangan. Kita lihat nilai tertinggi, jawaban tercepat. Yoga, Putri, Aulia, Okta. Oke, siap? Selanjutnya kita selanjutnya. Waktunya 1 menit. Kuning, ada yang menjawab 1 biru. 1 orang salah. Kita cek skor. Masih tetap Yoga. Masih Yoga. Oke, siap. Selanjutnya. Soal ketiga. Benar atau salah? Ayo. Tiga orang menjawab salah. 7 orang menjawab benar ini ya. Nggak bisa. Kita cek skor. Rizky. Ya. Oke, kita selanjutnya. Ayo lanjut, cepet.
Salah satu. 9 orang menjawab benar. Kita cek skor. Masih Rizky. Yoga turun. Pertanyaan berikutnya. Soal kelima. Waktunya setengah, yuk cepet. Urutan kabel strike. Siapa yang belum jawab? Tiga, dua, satu. Habis waktunya. Nah, jawabannya warna merah. 6 orang menjawab benar, 3 orang salah, sama 4 orang berarti ya. Kita lihat skornya. Tetap Rizky. 4.821. Oke, selanjutnya masih ada. Yo. Langsung benar semua. Kita lihat skor. Masih Rizky 57 sama 56. Kita lanjutkan. Benar semua jawabannya. Masih Rizky mencatat 7 jawaban beruntun terbanyak. Soal terakhir. Ayo cepat penentu. Oke, yang menjawab benar 7 orang, salah 4 orang. Kita cek hasil. Ya, kita cek hasil. Juara 3 Aulia. Juara 2 Yoga. 1 adalah Rizky. Tepuk tangan. Oke ya, sudah cukup. Oke, sudah cukup. Nah, itu tadi adalah post test ya. Penilaian mandiri kalian yang diuji ya. Jadi untuk tesnya kita menggunakan game agar kalian tetap semangat belajar ya. Nah, di sini nanti kalian juga bisa menggunakan kayak gini, buat juga bisa. Nah, itu buat di rumah atau untuk materi yang lainnya juga bisa. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan pertanyaan refleksi ya. Silakan kalian nanti isi, kalian jawab.
Silakan DC. Nanti kalian berikan refleksi kalian masing-masing untuk materi hari ini. Lima orang. Yuk silakan DC. Waktunya 5 menit. Nanti boleh dibacakan. Ayo, dan di belakang. Dijawab masing-masing ya. Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Coba siapa yang mau membacakan hasil refleksinya? Coba. Siapa? Coba tunjuk tangan. Ada yang membacakan? Dela? Angel? Ya. Yuk, silakan biar temennya dengar. Perkenalkan, nama saya Aulia Septiarani. Saya akan mengungkapkan refleksi tentang pembelajaran ini. Apakah apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, karena saya bisa mengerimping kabel dengan benar. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan? Iya. Saya dapat menguasai materi pembelajaran pada hari ini. Iya, baik. Apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Iya. Apakah saya menyumbangkan ide dalam proses pembuatan presentasi? Iya. Apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Iya. Sudah? Sudah. Sudah. Ada lagi? Ada lagi yang mau membacakan? Sudah, kalau nggak ada silakan dikumpulkan kembali berkelompok. Bisa ngumpulin? Sudah? Ininya dulu. Nanti. Oh, lah tuh.
Terus kalian LKPD. Betul. Silakan LKPD-nya dikumpul lagi. Nanti. Nanti duduk dulu. Oke ya, coba perhatikan lagi, duduk di kursinya masing-masing lagi. Nah, jadi inilah hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita hari ini sudah melakukan praktek crimping kabel setrek ya. Jadi sudah bisa, alhamdulillah sudah banyak yang bisa. Berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat kabel apa? Cross. Ya, nanti materinya Bapak akan kirim melalui WA ya. Nah, itu. Jadi materi hari ini jangan lupa kalian tetap pelajari ya. Jangan sampai nanti ketika kalian kerja ketemu kabel seperti ini lagi kalian sudah ngerti. Entah itu kalian mau jadi guru, mau jadi teknisi di Telkom atau yang lainnya di perusahaan, kalau sesuai jurusan pasti kalian akan ketemu lagi dengan pengkabelan, tester ya, alat ukur tadi sudah banyak. Contohnya yang kita gunakan hari ini menggunakan alat ukur LAN tester. Nah itu. Jadi kita harus tetap belajar terus. Nah itu. Oke, mungkin kita cukupkan hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan alat prakteknya dikembalikan seperti semula. Tempat kerjanya dibersihkan, tadi sampah-sampahnya, potongan kabelnya silakan kalian bersihkan, buang di kotak sampah. Alatnya dirapikan lagi. Yang di bawah kursi-kursi silakan sampahnya diambil, dibuang. Buku, alat-alatnya dirapikan lagi. Ini tadi, sini, bol. Ada yang belum dikumpul? KPD? Sudah? Sudah, sini. Nah, jadi ini tadi pembelajaran hari ini, coba kita beri applause untuk kita semua. Oke. Ya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan penuh semangat ya. Semoga pembelajaran kedepannya terus semangat lagi. Amin. Tepuk tangan lagi. Oke, sebelum kita akhiri, silakan rapikan dulu duduknya. Kita siap-siap untuk berdoa ya. Silakan pimpin doa ketua kelas. Sudah?
Marilah kawan-kawanku dan Bapak Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, selanjutnya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.